warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayurisa Atika. Saya adalah salah satu dosen pendidikan guru pendidikan anak usia dini Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penilaian deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Media Pembelajaran dan Sumber Belajar PAUD. Dalam mata kuliah kali ini, saya akan menggunakan pendekatan yang biasa disingkat dengan DIA atau kepanjangan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery sendiri adalah saya akan menjelaskan bagaimana penyampaian dengan teknik dalam perkuliahan. Interaction itu bagaimana mahasiswa menerima, menerapkan, dan berinteraksi selama proses pembelajaran. Terakhir adalah assessment yang akan menjelaskan bagaimana menilai, mengukur hasil proses mahasiswa secara objektif di dalam kelas dengan menggunakan rubrik penilaian yang telah disepakati pada kontrak kuliah yang dilakukan pada awal pertemuan perkuliahan. Mata kuliah ini wajib diambil oleh mahasiswa PG PAUD dengan tujuan untuk memberikan keterampilan dalam mengidentifikasi media, merencanakan media, dan mengembangkan media pembelajaran. Selain itu, tujuan lain dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan pengalaman langsung bagaimana menjadi pendidik PAUD yang kreatif dan inovatif yang mampu mengembangkan media pembelajaran untuk anak usia dini. Dan tentunya capaian mata kuliah ini sesuai dengan yang diharapkan pada profil lulusan, yakni menjadi pendidik PAUD profesional. Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini baik formal maupun non-formal. Yang kedua menjadi entrepreneurial PAUD adalah orang yang memiliki keahlian dan cara berpikir, berinovasi, berkreasi, dan memiliki potensi kepaudan berbasis ICT. Yang ketiga menjadi asisten penelitian PAUD adalah orang yang mampu melakukan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip kepaudan. Dan yang terakhir adalah menjadi pengelola PAUD, yakni mahasiswa memiliki kemampuan menyelenggarakan lembaga PAUD dan mampu memanajemen lembaga, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kemudian dari profil lulusan akan turun menjadi sebuah CPL atau capaian pembelajaran lulusan antara lain. Yang pertama adalah menguasai perkembangan belajar anak usia dini, mampu mengonstruksi, memodifikasi, menganalisis, menciptakan secara terstruktur media pembelajaran atau alat permainan edukatif sesuai tahapan perkembangan anak usia dini, mampu mengimplementasikan kurikulum di lembaga PAUD, memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, kemudian mampu menunjukkan kinerja sebagai pendidik PAUD yang mandiri, bermutu, dan terukur. Dari CPL tadi turun menjadi sebuah CPMK yang antara lain adalah mampu mendeskripsikan media pembelajaran dan sumber belajar PAUD, mampu memiliki pengetahuan pemanfaatan media pembelajaran dan sumber belajar PAUD, mampu mengidentifikasi dan merencanakan media pembelajaran dan sumber belajar PAUD, dan yang terakhir adalah mampu menciptakan media pembelajaran sederhana berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dalam proses interaksi secara prinsip saya menggunakan student-centered learning,
yang mana pembelajaran berpusat pada mahasiswa sehingga mahasiswa lebih mudah dalam mengembangkan materi pembelajaran di dalam kelas. Adapun pendekatan yang saya gunakan adalah diskusi, tanya jawab, dan project based learning atau PJBL. Nanti para mahasiswa diminta untuk membuat suatu proyek pengembangan media pembelajaran secara berkelompok. Selain melalui pendekatan PJBL, diharapkan mahasiswa mampu menciptakan ide-ide kebaharuan dalam mengembangkan media pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini. Adapun aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran adalah Zoom Meeting, Google Meeting, WhatsApp, dan Google Classroom. Presensi mahasiswa menggunakan akun sikap. Akun sikap ini adalah sebuah sistem yang terintegrasi yang menghubungkan sivitas akademika bagi mahasiswa dan dosen di IKIP Siliwangi. Kemudian kita akan lanjut pada asesmen. Asesmen atau penilaian pada mata kuliah adalah terbagi menjadi 5 dimensi. Yang pertama, presensi, tugas 1, tugas 2, UTS, dan UAS. Adapun bentuk evaluasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tugas untuk membuat perencanaan pembuatan media secara berkelompok. Yang kedua, pengembangan media pembelajaran. Yang ketiga, uji coba penggunaan media pembelajaran yang telah dibuat sebagai sumber belajar di lapangan. Yang keempat adalah membuat laporan hasil uji coba yang telah dilakukan sebagai nilai UAS. Berikut adalah rentang nilai yang saya gunakan dalam penilaian. Dengan simulasi sebagai berikut. Adapun proses belajar mengajar mata kuliah media pembelajaran dan sumber belajar PAUD akan saya lampirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sepertinya kurang semangat ya, kita ulangi lagi yuk. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Oh, belum pada masuk semua ya. Mahasiswanya nggak apa-apa, sambil kita nanti akan presensi, kita tunggu dulu. Sekarang, untuk presensi kita masih tetap menggunakan akun sikap ya. Oke, silakan dibuka akun sikapnya masing-masing untuk presensi kehadiran hari ini. Iya, oke. Media. Oke, kita mulai memasuki pertemuan ke-6 dengan materi perencanaan media pembelajaran dan sumber belajar. Dari pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang identifikasi media pembelajaran, teman-teman. Bagaimana cara kita mengidentifikasi kebutuhan media pembelajaran yang ada di sekolah. Oke, gitu. Oke, menurut Sarah, yang Sarah ketahui ya dari banyak lembaga PAUD yang sudah Sarah temukan, menurut Sarah media pembelajaran, salah satu saja pilih salah satu lembaga PAUD yang sudah pernah Sarah temui, media pembelajaran di sana itu seperti apa sih? Nah, gitu. Terus Ya, di lembaga yang pernah Sarah kunjungi, ya tersedia ada berbagai media ya, ada media audio visual kayak gitu. Terus dalam audio itu ada lagi terbagi menjadi beberapa gitu. Ada kalau di media visualnya tuh ada visual diam gitu yang berupa foto atau ilustrasi. Terus ada visual gerak juga berupa gambar-gambar proyeksi yang bergerak seperti film bisu dan sebagainya. Lalu ada
media audiovisual diam itu yang berupa TV gitu, Bu. Oke, berarti salah satu lembaga yang ditemui Sarah itu termasuk lembaga yang mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran gitu ya. Berarti artinya gurunya mampu menguasai kompetensi digital ya. Oke, berarti sudah bagus gitu ya. Karena dari yang pernah saya ceritakan gitu ya, saya pernah melakukan penelitian itu waktu awal-awal pandemi ya, kepada orang tua dan kepada guru. Jadi kesusahan apa sih, kendala apa sih yang dilakukan saat pembelajaran jarak jauh? Ternyata yang dikeluhkan oleh orang tua adalah media pembelajarannya hanya LKA, Bu, gitu. Ya, padahal seharusnya kalau pembelajaran yang ada di pendidikan anak usia dini itu berupa apa? Unjuk kerja ya, anak terlibat langsung gitu dalam kegiatan pembelajaran. Kalau hanya penugasan aja, banyak aspek perkembangan yang tidak berkembang ya. Kalau seperti itu. Jadi ternyata media pembelajaran yang digunakan oleh guru gitu ya saat pandemi itu membuat guru tuh kaget gitu ya. Biasanya langsung tiba-tiba disuruh untuk apa? Untuk pembelajaran jarak jauh dan gurunya bingung yang anak hanya diberikan lembar kerja saja ya. Anak kata orang tua, anak merasa bosan, Bu. Cuman untuk nulis aja, cuma menggambar aja, cuma mewarnai aja gitu ya. Itu saat pandemi terjadi gitu. Terus penelitian saya lakukan lagi terhadap gurunya. Ternyata saat ditanya gurunya belum mampu menciptakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi gitu. Karena tidak ada kemampuannya, belum ada kemampuannya gitu. Karena rata-rata ya, karena waktu itu saya melakukan penelitian di suatu desa gitu ya. Jadi banyak guru-guru yang sudah sepuh gitu ya. Sepuh tahu nggak? Sudah lumayan, iya. Cuman masih semangat. Iya, lumayan berumur tapi masih semangat gitu. Sekarang langsung kepada proyek kita. Kita akan membuat proyek apa? Pengembangan media pembelajaran. Karena kita sudah luring sekarang membuat media pembelajaran yang bisa digunakan secara luring. Jadi boleh berbentuk fisik, boleh menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang kemarin yang sudah saya contohkan, itu adalah pengembangan ini, membuat rancangan identifikasi kebutuhan media dan sumber belajar. Yang saya contohkan adalah ini ya, kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Oke, ini ya. Ini adalah contoh rancangan media pembelajaran, media pop-up book. Siapa yang sudah pernah melihat media pop-up book? Sudah pernah menggunakan? Mila, kalau Mila itu sudah mengajar ya? Iya, Bu, tapi emang Mila belum pernah menggunakan media ini, tapi pernah melihatnya gitu. Terus kan memang kayak si anak-anaknya juga lebih antusias gitu, karena kan padahal itu awalnya tuh kayak berbentuk buku, tapi pas dibuka ternyata 3 dimensi kayak gitu. Iya, ternyata 3 dimensi dan sangat menarik ya bagi anak pasti, karena kata Mila juga, anak antusias Bu kalau dikasih ini, cuma Mila belum pernah memakainya gitu ya, belum pernah memakainya. Karena media pop-up book itu biasanya harganya mahal ya kalau yang bagus, bener nggak? Nah, kalau mungkin kalau di desa-desa itu, kalau di tempat saya itu ya, media pop-up book itu jarang digunakan karena memang harganya itu lumayan mahal. Dari materinya saja bisa kita lihat ya, materinya saja sudah bagus gitu ya.
terus dari gambarnya, terus dari cetakannya gitu. Nah, ini kalau kita mengembangkan kan artinya kita sudah tahu ada media pop-up book, tapi pengen kita kembangkan nih menjadi apa gitu ya. Nah, bisa dengan yang tadi, misalnya ini, media pop-up book, tapi karena kita keterbatasan biaya, kita mau bikin media pop-up book menggunakan barang bekas. Bisa tidak? Kira-kira. Bisa tidak? Yang kalau kita sebagai guru yang Bisa, Bu. coba bagaimana kalau membuat media pop-up book menggunakan barang bekas? Bahannya apa saja? Misalnya seperti kayak kardus, terus habis itu kayak ada origami atau enggak stick es krim kan bisa dibentuk terus apa sih itu namanya, kayak ada kertas tapi namanya apa sih, starlight gitu kan, bisa dibentuk kayak apa sih, si rumput-rumputan ataupun bisa dibentuk hal-hal yang lainnya, terus dijadiin satu. Misalnya kita mau bikin dari kardusnya itu kita biasakan, terus nanti dibikin akuarium kan, terus ditutup nanti kebuka gitu. Oke, tuh kan ya. Padahal saya hanya melampirkan satu gambar, tapi imajinasi Syifa sudah kemana-mana, ya kan? Sudah kemana-mana pakai. Nanti bisa deh kayaknya bikin sendiri pakai kardus, nanti gambarnya kita ngeprint aja, misalnya seperti itu kan. Terus tadi katanya pakai apa? Yang bling-bling gitu ya. Coba, pasti satu sama lain imajinasinya akan berbeda. Semakin kritis dan semakin kreatif itulah calon-calon guru PAUD ya, karena guru PAUD itu tidak ada yang berpikir tidak kreatif, pasti kreatif. Entah itu kreatif karena terpepet, karena aduh pengen media ini untuk pembelajaran tapi nggak ada dananya, gitu kan? Karena kepepet tapi jadi kreatif, gitu. Coba kalau Mila gimana kalau Mila? Kalau Syifa tadi kayaknya saya akan menggunakan kardus, Bu, gitu. Kalau Mila seperti apa? Ya Bu, mungkin tidak beda jauh juga yang seperti Teh Syifa tadi utarakan gitu ya. Karena memang kalau misalkan untuk pembuatan media ini tuh ya pasti menggunakan kayak untuk alasnya seperti apa gitu. Bisa juga kan kalau misalkan dari yang alasnya itu yang memang tebal gitu ya, untuk jadi alasnya itu gitu. Nah terus kalau misalkan untuk yang kayak gambar-gambar kayak gitu juga bisa dari origami, terus bisa juga dari kayak sedotan bekas kayak gitu. Mungkin kayak gitu, Bu. Kira-kira kalau membuat media pembelajaran seperti itu akan mengembangkan aspek apa nih? Kalau yang ini aspek apa yang dikembangkan? Coba, berarti bisa per tema ya. Misalnya adalah mungkin transportasi dari ya, kognitif, terus bahasa. Temanya mau apa temanya? Kalau ini kan transportasi ya, berarti ini transportasi laut. Mungkin kalau kita buka ternyata ada gambar bis, transportasi darat. Ayo, kalau Mila apa? Kalau Mila tentang hewan, Bu. Jadi kayak pas dibuka tuh kayak ada rusa, misalkan kancil, gajah, kayak gitu. Jadi cerita-cerita. Oke, keren. Ya kan, hanya satu gambar sebagai lampiran aja, sebagai acuan untuk membuat media, ternyata banyak sekali imajinasi-imajinasi dari para mahasiswa yang saya akan membuat seperti ini yang lebih kreatif dan inovatif. Nanti, jadi hari ini saya mau beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil rancangannya akan membuat seperti apa. Gitu ya, akan membuat perencanaan media yang seperti apa setelah melakukan. Oke, sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil rancangan pengembangan media pembelajaran yang sudah dilakukan oleh teman-teman semuanya. Sudah dibuat
berapa? 5 kelompok ya, kemarin sudah dibuat 5 kelompok, dan hari ini akan mempresentasikan hasil diskusinya untuk rancangan pengembangan media pembelajaran dan sumber belajar. Oke, yang sudah share screen ini ada Syifa Almaida Afifa. Oke, yang akan mewakilkan untuk memaparkan hasil rancangan media pembelajarannya siapa? Syifa atau yang lain? Mungkin dimulai dari Teh Nadila dulu. Boleh. Boleh, silahkan Nadila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan saya memaparkan hasil dari kelompok kami. Nama media Busibuk, tema kebudayaan Sunda. Sasarannya untuk anak usia 4-5 tahun. Kemampuan yang dikembangkan, yang pertama itu ada perkembangan bahasa, yang kedua perkembangan kognitif, dan yang ketiga ada perkembangan sosial emosional. Bahan dan alatnya di sini kami menggunakan bahan kain perca, kain flanel, dan alatnya kami menggunakan gunting, lem tembak, dan juga spidol. Kemudian cara membuatnya, yang pertama, menyiapkan kain flanel sebagai dasar buku. Yang kedua, menentukan tema buku per halaman. Yang ketiga, menyusun busibuk sesuai perencanaan. Kemudian yang keempat, halaman 1-3, pengenalan bahasa Sunda. Yang kelima, halaman 3-6, pengenalan budaya Sunda. Yang keenam, halaman 6-11, ketiga, pengenalan makanan khas Sunda. Cara menggunakannya, yang pertama, media busibuk ini digunakan saat anak bercerita. Yang kedua, guru bercerita dan anak menceritakan kembali isi cerita menggunakan media busibuk. Nah, di sini ada gambar-gambar alat dan bahannya. Oke, coba ke atas lagi. Oke, terima kasih Nadila sudah memaparkan hasil rancangan pengembangan media pembelajaran dan sumber belajar dengan nama media Busibuk, tema kebudayaan Sunda. Oke, mungkin teman-teman di sini belum pernah melihat gitu ya, atau menemukan Busibuk tapi temanya kebudayaan Sunda. Rata-rata pasti masih menggunakan atau masih memperkenalkan perkembangan bahasa gitu ya, Busibuk. Terus perkembangan apa lagi? Yang biasa teman-teman temukan, biasa ditemukan gitu ya. Ternyata teman-teman dari yang sudah biasa ditemukan langsung kepikiran ini kan artinya berpikir kreatif dan inovatif gitu. Dan ini bahannya itu mudah sekali untuk ditemukan. Kain perca. Kain perca itu apa sih? Kan kain sisa-sisa ya. Kain sisa-sisa. Mungkin kalau nggak menemukan, kalau kita beli pun akan relatif murah ya. Pengadaannya akan relatif murah. Terus kain flanel pun kalau beli tidak terlalu mahal. Terus ada gunting, lem tembak, sama spidol. Oke, coba kelompoknya Nadila. Cara membuatnya tadi gimana? Siapkan kain flanel sebagai dasar buku. Terus menentukan tema per halaman. Oke, di sini semuanya berasal dari Sunda semua atau tidak? Tidak semuanya, Ibu. Tidak semuanya. Tapi dengan ini Syifa bersama kelompoknya juga malah jadi ikut belajar bahasa Sunda ya, kebudayaan Sunda gitu ya. Yang pertama itu pengenalan bahasa Sunda. Oke, coba kalau pengenalan bahasa Sunda nanti tampilannya akan seperti apa?
Jadi mungkin tampilannya itu kayak yang di contoh ini ya. Ini kan gambar mobil. Terus nanti ada gambar mobil itu di sampingnya atau enggak di atasnya itu ada bahasa Sundanya. Bahasa Sundanya mobil itu apa. Dan seperti yang dicontoh juga gambar bus, bahasa Sundanya bus itu apa. Jadi bukan hanya kita mengenalkan gambar saja, tetapi kita juga mengenalkan anak-anak untuk berbahasa Sunda, walaupun berbahasa Sundanya itu tidak banyak-banyak lah istilahnya, kata-kata dasarnya juga ada, terus kata-kata yang sering kita benda-benda yang sering kita lihat juga itu bisa pakai bahasa Sunda, mungkin seperti itu, Ibu. Oke, jadi tadi saya membaca 3 halaman awal itu untuk pengenalan bahasa gitu ya, karena rata-rata anak sekarang mungkin taunya di sekolah ya pakai bahasa Indonesia gitu ya. Kalau apalagi di pendidikan anak usia dini itu mungkin ada yang salah satu lembaganya itu satu hari dalam 1 minggu itu harus menggunakan pakaian Sunda sama sehari-harinya pakai bahasa Sunda gitu ya. Tapi itu rata-rata ya yang saya lihat itu masih di sekolah dasar ke atas. Mungkin yang lembaga PAUD itu belum gitu ya. Makanya kenapa teman-teman mengembangkan media ini untuk mengenalkan bahasa Sunda dan juga bahasa Sunda yang dipakai sama anak-anak kecil itu ya, anak-anak usia dini itu ada yang pakai bahasa Sunda yang kasar gitu ya. Padahal harusnya mereka menggunakan yang tahu dulu halusnya itu, bahasa Sunda halusnya itu yang seperti apa gitu. Terus selanjutnya nih untuk pengenalan makanan ya. Kalau makanan itu seperti apa? Apakah gambarnya nanti akan di-print terus kalau pakai kain flanel kan nanti akan susah ya mungkin ya kalau kertas. Atau gimana? Coba. Kalau menurut kelompok ini. Atau dilaminating atau seperti apa? Seperti kayak contohnya, kan kita menggunakan alat bahannya itu kan kain perca, kain panel. Itu bisa kayak misalnya nih kita ngeprint dulu terlebih dahulu makanan Sunda itu ada apa aja sih, terus habis itu kita tempel loh, atau enggak kita bikin puzzle lagi gitu loh Bu. Jadi ngegunting satu-satu terus di kain perca digabungin gitu. Jadi kayak puzzle biarin anak-anak juga belajar loh, bukan hanya tahu makanan Sunda tapi mereka mau kreativitasnya itu ada lagi dengan cara puzzle itu. Ternyata bukan hanya itu ya. Jadi Bu Sibuk juga yang dikembangkan oleh kelompok 2 ini adalah mampu gitu ya, mampu untuk menjadi media pembelajaran yang manipulatif. Ada puzzle-nya ternyata di dalam, ada bongkar pasangnya di dalam untuk pengenalan budaya-budaya Sunda. Oke, cara menggunakannya tadi digunakan. Oh, berarti nanti ini ditambahkan ya, Syifa ya. Jadi bukan hanya untuk bercerita, tapi untuk bisa digunakan untuk media yang manipulatif gitu. Bisa bongkar pasang, bisa main puzzle gitu ya. Oke, keren. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah memaparkan hasil perencanaan pengembangan media pembelajaran. Oke, selanjutnya, kelompok selanjutnya adalah kelompok 3. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk partisipasinya hari ini. Kita bertemu lagi ya teman-teman di pertemuan berikutnya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita dapat melakukan perkuliahan secara luring ya, biar nanti bisa bertatap muka, bisa diskusi secara langsung, bisa bertukar pikiran secara langsung, pasti akan lebih menyenangkan. Oke, sekian dulu dari saya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi.